Setelah 24 tahun sejak bergabung dengan World Trade Organization, China membuat pengumuman yang mengguncang dunia. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di planet ini menyatakan, kami tidak lagi akan meminta hak istimewa negara berkembang dalam sistem perdagangan global. Sebuah kalimat yang terlihat sederhana, tapi artinya luar biasa besar. Ketika China bergabung ke WTO pada tahun 2001, negara itu masih dianggap berkembang. Status ini memberi China hak-hak istimewa, seperti waktu lebih lama untuk membuka pasar, tarif lebih fleksibel, dan kebebasan subsidi industri. Tapi dalam 2 dekade terakhir, peta ekonomi dunia berubah drastis. GDP China naik dari hanya $1 triliun menjadi lebih dari $17 triliun. Dan ekspornya kini menguasai hampir 1/4 perdagangan dunia. Pada 24 September 2025, di sidang umum PBB, Premier Li Qiang menyampaikan keputusan itu. Ia menegaskan bahwa China tidak akan lagi meminta perlakuan khusus bagi negara berkembang dalam negosiasi perdagangan WTO mendatang. Namun, China tetap menyebut dirinya negara berkembang dalam identitas politik dan ekonomi global. Artinya, China berhenti meminta hak istimewa, tapi belum sepenuhnya mengubah status formalnya. Pertama, tekanan global. Negara-negara maju sudah lama menuduh China memanfaatkan status berkembang untuk keuntungan ekspor dan subsidi. Kedua, citra internasional. Dengan melepaskan status istimewa, China ingin menunjukkan bahwa ia adalah pemain besar yang bertanggung jawab, bukan sekadar penerima manfaat sistem global. Ketiga, diplomasi. Di tengah perang dagang dan reformasi WTO yang macet, langkah ini adalah sinyal China siap naik kelas menjadi pembentuk aturan, bukan hanya pengikutnya. Langkah ini punya konsekuensi besar bagi China, artinya mereka harus mengikuti standar yang sama seperti negara maju lain. Tidak bisa lagi menunda kewajiban menutup pasar atau mempertahankan subsidi seenaknya. Tapi di sisi lain, ini membuka jalan bagi reformasi WTO yang sudah lama macet. Bagi dunia, keputusan ini menandakan perubahan keseimbangan ekonomi global. China kini bukan lagi sekadar pabrik dunia, tapi pusat kekuatan yang menentukan arah perdagangan internasional. Meski banyak yang memuji langkah ini, tidak sedikit yang skeptis. Sebagian analis menilai langkah China ini lebih simbolik ketimbang substansial. Karena meski tidak lagi meminta hak istimewa, China masih memiliki berbagai perlindungan di sektor dalam negerinya. Ada juga yang bertanya, apakah sistem kategori negara berkembang dan negara maju masih relevan di dunia modern? Faktanya, China memang maju secara ekonomi, tapi kesenjangan antar wilayah masih besar. Di pedesaan, jutaan warga masih hidup dengan pendapatan menengah ke bawah. Jadi mungkin China memang tidak lagi butuh label negara berkembang, tapi belum sepenuhnya setara dengan negara maju. Keputusan China ini adalah penanda era baru. Dunia berubah dan bersama itu, peran China juga berubah. Dari negara berkembang yang dulu bergantung pada investasi asing, kini menjadi kekuatan yang menulis aturan baru perdagangan global. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah ini akan membuat sistem perdagangan lebih adil atau justru menciptakan ketimpangan baru? Hanya waktu yang akan menjawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah China memang sudah pantas disebut negara maju